Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Nampaknya tidak semangat ini karena udah siang ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita memulainya dengan berdoa kepada ketua kelas. Dipersilahkan untuk memulai doanya. Duduk yang rapi, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Oke. Aisyah, Dian Mulyani, Ada Bu. oke. Airani, Hadir Ibu. oke. Amalia, kok di situ Amalia? Oh, mau lebih jelasnya ya sama Ibu? Iya Bu. Oke. Mustika Yunardi, Hadir Bu. oke. Bening, izin Bu, masih di kampung, pulang kampung dianya. Ada lagi yang belum Ibu absen? Ada Bu. Siapa? Fitra Bu. Maaf ya, Fitra Novianti. Hadir Bu. Ada yang tahu anak-anak hari ini kita belajar apa? Enggak Bu. Cairannya Bu udah. Udah tadi. Ada yang tahu anak-anak hari ini kita belajar apa? Ayo lupa lagi. Jangan salah menyampaikan informasi. Iya, judulnya apa? Pelajarannya apa hari ini? Ada. Akidah akhlak. Ya anak-anak semuanya, perhatikan ke depan. Kita hari ini akan membahas tentang menjunjung tinggi adab dalam bermedia sosial. Jadi pentingnya adab bermedia sosial itu adalah saring sebelum sharing, berpikirlah sebelum bertindak. Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang adab bermedia sosial, yaitu saring sebelum sharing. Di era digital, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita melihat berbagai foto, video, berita, dan komentar. Namun, tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya. Terkadang, kita tergoda untuk langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Padahal, satu klik saja bisa menyebarkan informasi yang salah. Karena itu, penting untuk memeriksa fakta sebelum membagikan sesuatu. Selain itu, gunakan kata-kata yang sopan saat berkomentar. Media sosial juga bisa menjadi tempat belajar dan berbagi hal positif. Ingat, apa yang kita unggah di internet akan menjadi jejak digital kita. Dengan sikap yang bijak, media sosial bisa menjadi tempat yang aman dan bermanfaat. Bijak bermedia sosial dimulai dari diri kita sendiri, saring sebelum sharing. Ada yang tahu anak-anak apa sih inti dari video tadi? Saring sebelum sharing. Oke, bagus. Ada lagi? Jangan Apa, Aisyah? menyampaikan informasi kalau informasi itu belum valid dan benar. Masya Allah, bagus. Aisyah, ada yang lagi? Ada lagi? Tidak ada. Sebenarnya inti dari
lagi adalah tadi itu yang kita sebutkan. Saling sebelum sharing. Jadi sebelum kita bermedia sosial, kita harus belajar dulu mengenai tentang adabnya bermedia sosial. Adapun definisi adabnya menurut Al-Atlas ini, adab berarti mendidik berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, perangainya, dan tingkah lakunya yang sesuai dengan nilai Islam. Oke, perhatikan Aisyah, nanti ini akan ibu tanya kembali ya. Oke, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya adab itu adalah sebagai perilaku moral dan etika sejalan ajaran Islam. Adapun akhlak adalah fondasi kehidupan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pengertian media sosial adalah platform daring untuk kita berinteraksi, untuk kita berpresentasi diri, partisipasi, dan berbagai informasi yang lainnya. Contohnya apa? Media sosialnya YouTube, Oke, bagus. Ada lagi? Ya, ada lagi. Facebook, Oke, bagus. Apa lagi? Twitter, Oke, bagus. Ada lagi? TikTok. Oke, bagus. Itu termasuk media sosial. Masuk kita ke dalil nakli dan prinsip etika dalam bermedia sosial. Ibu minta tolong kepada Aisyah untuk membacakan ayat dari Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Oke, kepada Nanda Aisyah dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sudah? Kemudian oke, kepada Ananda Novi dipersilahkan membaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Di ayat Al-Hujurat ayat 11 kepada Hairani minta tolong dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'an min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya, minta tolong kepada Ananda Dian membaca artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik.
fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke, terima kasih. Ada yang tahu nggak anak-anak? Apa sih yang dimaksud dari ayat Al-Hujurat ayat 6 sama Al-Hujurat ayat 11 ini? Tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak jelas, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak mengolok-olok, Bu. Itu maksudnya mengolok-olok itu gimana? Tidak menjelek-jelekkan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita dalam bermedia sosial, kita melihat di misalnya contoh lah media sosialnya itu TikTok. Misalnya kita lihat ada seorang perempuan yang belum berhijab lah. Kita jangan menilai dia atau berkomentar di situ bahwasannya dia orangnya buruk kayak gitu karena dia tidak berhijab. Jangan langsung menilai orang langsung kayak gitu. Kita mana tahu dianya yang tidak berhijab seperti itu, sholatnya tidak pernah tinggal, mana tahu tahajudnya mana tahu lebih bagus dari kita. Tiap hari dia melaksanakan tahajud itu. Kita kan tidak bisa langsung menjudge orang dari menilai begitu saja. Jadi kita kalau bisa jangan menilai seseorang dari covernya aja, mana tahu dia adalah sosok yang memang selalu mentaati aturan dari Allah. Oke, lanjut. Masuk kita ke adab praktis di media sosial. Yang pertama itu ada bijak dan sopan. Di mana bijak dan sopan ini adalah hindari kata kasar, bully, atau merendahkan orang lain. Nah, di zaman sekarang kan kita banyak melihat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus juga ada. Pasti banyak yang mengalami hal yang seperti ini, kan? Ya, Bu. Kayak bully, berkata kasar, kadang kan memanggil-manggil nama orang tua dengan ejekan nama orang tua kan. Kalau bisa kita menghindari itu semua. Makanya kita harus menggunakan kata yang sopan kepada orang lain. Masuk yang kedua adalah verifikasi informasi. Di mana verifikasi informasi ini kita harus teliti kebenarannya sebelum membagikan atau mencegah hoax dan fitnah. Banyak kita lihat di berita-berita zaman sekarang tentang pemerintah kan, semua serba dinaikkan. Seperti itu yang sebenarnya tidak perlu, tapi mereka membuat itu peraturan itu. Tetapi kan kita belum tahu kebenarannya mereka membuat aturan itu untuk apa. Makanya kita jangan langsung menilai, maksudnya jangan langsung membagikan informasi yang tidak jelas. Hindari hoax. Masuk kita yang ketiga, hindari cyberbullying. Jangan menghina atau menyerang secara online. Ini paling banyak sekali kan anak-anak? Di TikTok, di Instagram banyak banget mereka menyerang secara online, berkomentar di TikTok itu yang tidak baik atau mereka menghina fisik seseorang. Setelah itu mereka menghina orang tuanya. Hindari anak-anak hal seperti itu. Oke. Masuk kita yang keempat, hormati perbedaan. Diskusi dengan terbuka dan saling menghormati. Makanya kita perlunya kita menghargai pendapat, menghargai perbedaan seseorang. Masuk kita yang kelima adalah jaga privasi. Jangan menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. Ini contohnya seperti apa? Biasanya kalian? Ya bagus banget. Kalau biasanya kita kan nomor WhatsApp itu kan biasanya ada yang dianya itu privasi dia itu nomornya kan. Kalau bisa kita harus izin dulu kepada orang yang punyanya dulu baru bisa membagikannya. Masuk kita yang keenam adalah unggah konten bermutu. Nah, pastikan informasi kita yang bermanfaat, inspiratif, dan bertanggung jawab. Di zaman sekarang banyak banget konten-konten ini yang tidak bermutu kan. Contohnya apa paling utama di zaman sekarang? Banyak kan? Itu
Siti Bu. Kalau Siti, Iya Bu. Berhasil, Bu. Semangat. apa itu? Sempak dungdung. Kalau bisa hindari konten yang seperti itu. Kalau bisa kita kalau misalnya ingin membuat konten kayak kita ceramah di situ, kita kayak mencontoh UAS kita, baru kita kayak misalnya kita berpidato di situ kan itu bermanfaat bagi orang lain kan. Lanjut kita ke hikmah dan implementasi perilaku. Di mana yang pertama adalah spiritual dan sosial, mendapatkan ridha Allah, kenyamanan interaksi, dan kontribusi pada kesejahteraan sosial melalui akhlak baik. Kalau misalnya kita tidak menyebarkan hoax, kita tidak berkomentar yang tidak baik, pasti kita akan mendapatkan ridha Allah. Kita pasti akan merasa nyaman ketika berinteraksi sama orang lain. Masuk kita kedua, perlindungan informasi, tidak mudah terjebak hoax, mendorong berbagi informasi akurat dan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah jaringan dan kesehatan mental, menciptakan lingkungan positif, mencegah konflik, dan membentuk jaringan sosial yang sehat. Makanya kadang kan orang lain kan kadang kita belum tahu kayak mana sih mental dia, mana tahu dianya mudah baperan, mana tahu dianya mudah sakit hati lah hatinya. Makanya kalau bisa kita hindari itu, makanya kita harus menciptakan lingkungan yang positif, mencegah konflik, dan membentuk jaringan sosial yang sehat. Sampai sini paham anak-anak semua? Paham, Ibu. Oke, kalau misalnya paham anak-anak semua, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak semua. Jika tidak dapat menjawab nanti Ibu tidak perlu HP, dari sini Ibu tunjukkan. Oke, kalau misalnya anak-anak pada paham ini, kita akan masuk ke kuis ini. Akan Ibu tunjuk satu-satu. Kalau misalnya tadi katanya udah paham kan? Kalau misalnya tidak bisa menjawab, Aisyah, jawab soal nomor 1. Nah, bacakan jawabannya. From dari muncul berinteraksi dan berbagi informasi. Menurut Dian gimana? Apakah Benar, benar Bu. jawabannya? Benar. Kita lihat. Oke, bagus Aisyah. Ya, jawab soal nomor 2. B Bu, WhatsApp dan Instagram. Yakin? Yakin. Kita lihat. Oke, bagus. Amalia, jawab soal nomor 3. Bu, Ya, apa? menggunakan bahasa yang sopan dan santun banyak dulu, Bu. Yakin nih? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, bagus. Akhirnya nih, jawab soal nomor 4. Yang hijau, Bu, Hijau, apa itu jawabannya? untuk mencegah hoax dan fitnah. Yakin ini? Yakin, Bu. Kita lihat. Oke, bagus. Mitra Novianti, jawab soal nomor 5. Yang merah, Bu, tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. Yakin ini? Yakin 100%. Oke. Oke, bagus. Oke, lanjut kepada Mustika. Jawab pertanyaan nomor 6. Yang C, mendapatkan ridha Allah dan menciptakan lingkungan yang positif. Ini. Yakin. Oke, kita lihat.
Oke, bagus. Lagi kepada Aisyah. Baca baik-baik Aisyah. Warna hijau, Bu. Warna hijau. Apa itu jawabannya? Menghormati perbedaan pendapat dan menunjukkan empati. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Oke, bagus Aisyah. Lanjut kepada Dian. Apa itu C? Meneliti kebenaran berita sebelum membagikannya. Enggak. Yakin, Bu? Kita lihat jawabannya ada soal rebutan. Soal rebutan. Coba ini terakhir. 3 terakhir nih. Oke. Siapa yang cepat, Bu? Oke, Bu, ada Dian. Bu. Hah? Bu, yang ungu tuh Saling- Bu, yang Ibu. ungu B saling mengolok-olok dan memberi julukan buruk. Ibu. Ibu bingung ini nanti kalau misalnya ibu apa namanya ibu suruh tunjuk tangan langsung siapa yang cepat itu yang ibu pilih. Apa tadi jawabannya? Saling mengolok-olok dan memberi julukan buruk. Kita lihat. Oke, bagus. Pertanyaan terakhir. Siapa? Siapa? Oke, Aisyah. Apa jawabannya? Warna hijau, Bu. Apa itu? Memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Lihat ya. Oke, bagus. Masya Allah. Benar semua dengan waktu 3 menit. 4 menit. Mungkin dari sini selesai pembelajaran kita. Apakah ada yang mau bertanya ke anak-anak semua? Tidak, Bu. Apa? Hairani? Tadi kan Ibu membuat konten itu harus yang bermanfaat. Iya. Kalau seperti orang-orang yang membuat vlog keseharian itu bagaimana Ibu? Gimana itu? Orang yang membuat vlog kesehariannya misalkan Ibu dia beres-beres rumah ini itu bagaimana Ibu? Oh, seperti itu. Biasanya sih itu banyak sih yang ditiru sama orang-orang kan. Iya. Tapi menurut ibu sih itu bermutu sih vlognya, karena kan itu mengenai tentang mungkin dianya membuat vlog kayak gitu untuk menunjukkan kebersihan kepada orang lain tentang kehidupan dia. Menurut ibu itu bermutu sih vlog-vlog kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Hairani, Oke Ibu. ada lagi? Tidak, Bu. Jika tidak ada lagi, ibu ingin memberikan tugas nih kepada anak-anak semuanya. Ibu ingin Ananda semuanya membuat konten yang bermotivasi. Karena semuanya sudah punya HP pastinya kan? Tidak yakin nampaknya ya. Mana lagi, Bu? SMA masih tidak punya biasanya pasti. Nggak boleh, Bu, sama Mama. Kalau ada informasi di HP orang tua Bu. Jadi gimana nih ya? Beliin, masya Allah. Nanti kalau ibu kaya beli ya. Kalau enggak, tugasnya besok Ananda semuanya membuat apa namanya sih, kayak kesenian tentang bermedia sosial. Misalnya kalian bikin media 3 dimensi atau 2 dimensi yang mengenai tentang bermedia sosial, dan nanti membuat apa sih perlunya dari yang kalian pilih itu media sosialnya. Nanti kalian ini kan apa namanya, kalian beri penjelasannya juga di situ di media 2 atau 3 dimensi itu. Pilih salah satu aja. Oke, paham sampai sini anak-anak semua? Paham Ibu. Bagus. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, anak-anak, jangan lupa ya kerjain PR-nya. Baik, Bu.